Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walladhi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ayyuhan nas al-musalluna al-jum'ah fil masjid Aryaduta rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Biqaulil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Salah satu nikmat itu adalah nikmat waktu. Masih diberikan kita untuk bisa sholat Jumat, masih diberikan kita kesempatan untuk bertaubat, masih diberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk beramal soleh, memohon kepada Allah ampunan dan seterusnya. Maka ini wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita menilai syukur dari materi. Ini sangat amat kecil. Sedangkan nikmat Allah yang bernama waktu, kita kadang-kadang lalai dan lupa. Maka di mimbar yang mulia ini khatib mengajak, mari bersama-sama kita kembali kepada niat daripada penciptaan awal manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Berkaitan dengan waktu, seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya. Semoga kita berharap betul mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Rasa-rasanya salat kita jauh daripada nilai-nilai atau diharapkan oleh surga. Sedekah kita rasa-rasanya jauh untuk kita mengharapkan surganya Allah. Lalu apa yang kita harapkan di yaumil qiyamah kelak? Yang kita harapkan adalah nikmat yang terbesar daripada nikmat-nikmat Allah sebelum kita masuk ke surga, yaitu nikmat syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Perbanyak salawat, karena Rasulullah SAW cinta dan sayang betul kepada umat-umat yang memperbanyak salawat. Dan juga lagi pula di hari Jumat yang berkah ini, pesan takwa untuk diri khatib pribadi dan kita semuanya. Mari sama-sama kita tingkatkan diri kita. Tingkatkan apanya? Tingkatkan ketakwaan di sisi Allah. Wallahi di majlis yang mulia ini, di sidang mimbar yang mulia ini, tidak ada yang lebih mulia di antara kita duduk bersama, yang berdiri maupun yang duduk, yang mendengarkan apapun yang berbicara, kecuali hanya ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik dia manajer maupun karyawan, apapun posisi kita, di sisi Allah yang mulia hanya ketakwaan, yang dinilai, yang dilihat hanya ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisiku, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Mari sama-sama kita pompa diri kita ini untuk menjadi lebih bertakwa lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di mukadimah tadi khatib telah menyampaikan satu nikmat yang bernama waktu. Kadang-kadang manusia terlalaikan dengan waktu. Ternyata sadarkah kita 4 hari lagi kita akan memasuki waktu baru, tahun baru yang bernama tahun baru Hijriah, Muharram 1448 Hijriah. Sibuk dengan dunia, kita lupa dengan Muharram. Yang kita ingat adalah tahun baru Miladiah. Gegap gempita di mana-mana. Tetapi ketika manusia atau umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika ditanya kapan tahun baru Islam, dia bingung, dia tidak tahu, bahkan dia melalaikan, aku tidak tahu.
Apakah ini didapatkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya? Ketika kita tidak tahu bagaimana Muharram perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah yang bernama hijrah, yang ditandai dengan hijriyah, tahun baru hijriyah. Maka di mimbar yang mulia ini 4 hari lagi kurang lebih jatuh pada tanggal 16 Juni 2026, 1 Muharram 1448 Hijriah. Saudara-saudaraku, bagaimana kita menyikapi waktu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin? Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita semua, yaitu al-waqtu kas-sayfi in lam taqta'hu qata'aka. Orang barat mengatakan dengan the time is money. Waktu adalah uang. Tetapi Imam Syafi'i mengajarkan kepada para umat, para jamaahnya, kita pengikutnya, sampai kepada Rasulullah SAW, yaitu al-waqtu kas-sayfi, waktu bagaikan pedang. Innam taqta'u qata'aka. Apabila kalian tidak mampu untuk menggunakan pedang itu, kalian akan terhunus, mati, terbunuh dengan waktu itu sendiri. Saudara-saudaraku, ini yang dikatakan juga dinasihati atau diingatkan oleh Rasulullah SAW, warning besar tentang waktu. Beliau menyampaikan kalau Rasulullah SAW, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Karena apa? Ketika datang yang 5 yang kedua, maka tidak akan pernah kembali 5 yang pertama. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, "Syababaka qabla haramika." Masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua apa kata Rasulullah SAW? Beliau menyampaikan, "Sihataka qabla saqamika." Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga Rasulullah SAW mengingatkan kita semua tentang apa? Tentang ginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Yang keempat Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk menggunakan waktu apa? Farogoka qabla syugrika. Masa luangmu sebelum masa sempitmu. Dan yang terakhir, yang paling puncak adalah hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum masa matimu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini sangat menampar diri kita semuanya. Waktu begitu berjalan cepat sekali. Karena satu yang dinamakan sifat daripada waktu itu cuma satu. Tahu-tahu subuh, tahu-tahu zuhur, tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib, tahu-tahu 1448 Hijriah, tahu-tahu anak udah mau SMP, tahu-tahu anak udah mau kuliah, tahu-tahu anak sudah mau menikah, dan seterusnya. Sebagai seorang muslim dan mukmin yang taat kepada Allah, hendaknya tidak demikian. Dia mampu memaknai waktu demi waktunya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya di surat Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi. Kita semua merugi, siapapun kita, mau pangkat tertinggi, mau pangkat terendah, mau orang biasa, mau orang pejabat dan seterusnya, dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang mampu beramal soleh secara istiqomah. Wa tawassaw bil haqqi, yang mampu memberikan nasihat-nasihat kebaikan dan nasihat-nasihat kesabaran. Saudara-saudaraku, di mimbar yang sangat singkat ini, khatib ingin menutup khutbahnya dengan pembagian jenis manusia terhadap waktu. Hati-hati. Dan pembagian ini adalah pembagian Rasulullah. Tidak ada yang bisa menyangkal pembagian ini. Lalu di manakah letak diri kita masing-masing? Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu syarrun sawa'un min amsihi fahuwa khasir. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un." Rasulullah SAW membagi jenis manusia menjadi 3 dalam menjalani waktu kehidupannya. Yang pertama kata Rasulullah, ada jenis manusia yang beruntung. Siapakah jenis manusia yang beruntung? Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin.
Yang kedua, Rasulullah membagi jenis manusia yang merugi. Siapakah jenis yang manusia yang merugi? Dia yang hari ini sama dengan hari kemarin, sama, tidak ada perkembangan apapun. Dan yang ketiga, yang sangat parah dan kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diri kita tidak termasuk di nomor 3. Siapakah dia? Hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Nauzubillah, terlaknat, kata Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku, hanya Allah yang membimbing kita semuanya. Berharap hidayah kepada Allah. Mudah-mudahan di tahun depan 1448 Hijriah kita bisa lebih baik lagi, dan Allah golongkan kita ke dalam golongan yang nomor pertama. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan daimatan dawamus samawati wal ardh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita menjadi orang yang beruntung. Di antara dua tempat di dunia kita beruntung, tempat di akhirat kita beruntung. Ini tidak mudah, tapi ketika kita berharap hanya hidayah kepada Allah, insya Allah kita bisa dunianya hasanah, akhirat hasanah. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita ini dari siksa api neraka, jilatan api neraka, sentuhan api neraka. Mari sama-sama kita berniat baik, berkelakuan baik, bertutur kata baik, berpergaulan yang baik, kokohnya Islam, iman, ihsan yang baik, dan kita berharap kepada Allah, kembali kepada Allah di waktu yang baik, dengan cara yang baik, dan dalam posisi yang terbaik. Insya Allah niat ini kita baik dan akan kembali kepada Allah juga dengan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbahati bi qudsihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر